Tuhan bersamamu. Dan bersama Inilah Injil suci menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 murid kepada Yesus dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang terpencil." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang setiap kelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu menengadah ke langit dan memberkati. Kemudian memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang, lalu dikumpulkan potongan-potongan roti yang lebih sebanyak 12 bakul. Demikianlah sabda Tuhan. Mereka semua makan sampai kenyang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Adik-adik kami yang akan menyambut komuni pertama, selamat pagi. Enggak ada suaranya, selamat pagi. Ya. Sedikit bercerita, kurang lebih 3 tahun saya mempersiapkan diri untuk menyambut komuni pertama. Waktu itu kami pelajaran itu 3 tahun, ya. Mulai dari SD sampai SMP, kurang lebih SMP kelas 2 baru saya menyambut komuni pertama. Bahkan pengajarnya sampai berganti-ganti, ya. Dari ibu-ibu, atau MK juga, atau yang lainnya. Berganti-ganti. Dan banyak pelajaran yang kami dapatkan dalam mempersiapkan diri untuk menyambut komuni pertama. Tapi apakah semua itu saya mengerti? Tentu tidak, ya. Banyak perjalanan yang kemudian menggugah saya untuk sedikit demi sedikit mengerti akan gereja Katolik.
Apalagi waktu itu ketika kami sudah mempersiapkan diri yang begitu lama, menurut kami 3 tahun, kami kemudian diperkenankan untuk menyambut komuni pertama. Tetapi sebelumnya kami harus menjalani tes, ya. Menjalani tes, diwawancarai, apakah kamu mengerti akan 10 perintah Allah? Perintah Allah yang keempat apa? Dan itu menjadi momen yang mengesankan bagi saya dan masih saya ingat sampai sekarang. Setelah diperkenankan untuk menyambut komuni pertama, kerinduan saya untuk mengikuti Ekaristi itu semakin bertambah. Apalagi di tempat kami, di sebuah stasi yang kecil, itu ada perayaan Ekaristi setiap 2 minggu sekali. Jadi keinginan untuk ke gereja itu menggebu-gebu untuk menyambut tubuh Kristus, ya, menyambut tubuh Kristus. Dan saya yakin bahwa adik-adik kita ini juga sudah mempersiapkan diri dengan kesungguhan mereka untuk menyambut tubuh dan darah Kristus. Apakah mereka sudah mengerti apa yang yang telah diajarkan oleh para pengajar? Mungkin tidak, mungkin juga iya. Tetapi pengetahuan kita tentang gereja Katolik tidak terhenti sampai di sini. Kita masih terus diajak untuk mengenal lebih dalam tentang gereja Katolik. Kita diajak untuk mempersembahkan diri kita untuk gereja dan memberikan hidup kita untuk turut dalam perayaan Ekaristi. Sama dengan bacaan pertama tadi, bagaimana Melkisedek mempersembahkan anggur dan roti, serta mendoakan atau memberi berkat kepada Abraham. Melkisedek bukan hanya tokoh sejarah, tetapi tokoh yang luar biasa yang kemudian menjadi dalam bacaan atau dalam kitab Perjanjian Baru ditujukan kepada Yesus Kristus. Engkaulah imam seperti Melkisedek untuk selama-lamanya. Sebagaimana mazmur yang kita nyanyikan tadi. Mempersembahkan dan juga memberkati. Dalam perayaan Ekaristi ini juga kita mempersembahkan. Pertama-tama roti dan anggur. Hasil usaha manusia yang akan menjadi tubuh dan darah Kristus dan menjadi berkat bagi kita semua. Kita juga dalam perayaan Ekaristi mempersembahkan diri kita. Mempersembahkan diri kita, baik suka maupun duka, baik kesuksesan maupun kegagalan. Kita persembahkan kepada Allah, karena kita tahu bahwa dalam perayaan Ekaristi ini adalah puncak bagi hidup kita. Segala yang telah kita lakukan, baik dalam doa-doa kita, karya-karya kita setiap hari, kita persembahkan dalam perayaan Ekaristi ini. Selain menjadi puncak iman kita, Ekaristi juga menjadi sumber kekuatan hidup kita sebagai umat Kristiani. Lewat perayaan Ekaristi kita semakin dikuatkan, kita semakin mempunyai kekuatan kembali untuk menjalani hidup, terutama dalam beriman kepada Allah. Maka sakramen Ekaristi ini menjadi sakramen yang penting bagi kita semua. Sakramen yang dapat kita terima berkali-kali, bahkan setiap hari kita diundang untuk merayakan perayaan Ekaristi.
Maka dari itu adik-adik kita ini disiapkan hatinya, disiapkan untuk sungguh-sungguh berkenan menyambut tubuh dan darah Kristus. Mengerti bahwa yang disantap adalah tubuh dan darah Kristus sendiri, yang akan menjadi kekuatan bagi mereka untuk beriman. Yesus Kristus sendiri dalam bacaan Injil hari ini menggandakan roti dan juga memberikan kepada semua orang yang ada di situ. Lewat mukjizat yang telah dilakukan oleh Yesus sendiri, mereka, orang-orang yang mendengarkan pewartaan Yesus akan makan sampai kenyang. Yesus Kristus memberitakan kerajaan Allah, juga menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan dan memberi makan mereka. Maka kita sadari bahwa dalam perayaan Ekaristi ini, Yesus Kristus sungguh menjadi santapan hidup kita. Menjadi santapan yang kemudian berubah menjadi kekuatan agar kita mampu mewartakan karya Allah sendiri. Dalam perayaan Ekaristi, kita diajak untuk bersyukur atas segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Inilah doa syukur agung. Syukur kepada Allah karena telah mendampingi kita, karena telah menuntun kita dan mengundang kita untuk turut dalam perjamuan yang luar biasa ini. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam hari raya tubuh dan darah Kristus ini, mari kita bersyukur atas rahmat Allah yang terus mengundang kita untuk merayakan perayaan Ekaristi. Sembari kita mohon juga kepada Allah agar kita semakin mencintai Ekaristi, agar kita dapat diperkenankan turut dalam gerejanya menjadi tubuh mistik Kristus sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,